8 orang siapa aja itu bang? Public figure bang. Public figure 8 orang siapa aja? Public figure 8 orang diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar, kemudian ada juga Stephen William, kemudian juga ada Ian Demasif, kemudian juga ada Judika. Kasus korupsi timah yang melibatkan suami Sandra Dewi. Baru-baru ini suami selebriti Sandra Dewi, Harvey Moise, menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan teman-teman di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Kasus ini menimbulkan kerugian mencapai 271 triliun. Kronologi kasusnya ini, pihak Harvey Moise berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT, diduga menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, MRPT alias RZ, untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah jawab buat pekerja-pekerja mereka. Padahal mah itu dana alirnya ke Harvey Moise. Untuk beberapa orang kan jangan pura-pura kaget dan santai aja lah kalau kata netizen suami kita semua. Ada ini, polisi jalan, hukum jalan, bisa beli keadilan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Biasa TV. Setelah viral dan hebohnya kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey, suami Sandra Dewi, senilai 271 triliun, kini bermunculan kabar dan berita mengenai 8 artis papan atas Indonesia yang juga akan segera diperiksa oleh Kejagung yang diduga melakukan korupsi. Siapa sajakah orangnya? Berikut cuplikannya. 8 orang siapa aja itu bang? Public figure 8 orang siapa aja? Public figure 8 orang diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad, kemudian ada juga Atta Halilintar, kemudian ada juga Stephen William, kemudian juga ada Ian Demasif, kemudian juga ada Judika, kemudian ada Dr. Silka, kemudian ada Faisal dan Faisal yang terakhir kita ada 8 public figure yang juga terlibat hubungan dengan Kemenko dan juga terlibat menerima uang dari Kemenko merupakan hasil kejahatan. Guys ya, jadi setelah viral dan hebohnya kasus Harvey, suami Sandra Dewi yang sekarang gempar-gemparnya di Indonesia, kan korupsi dan diduga kerugian negara itu senilai 271 triliun, kini bermunculan lagi video nih, gua nggak tahu ya ini video baru setelah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Harvey atau ini video lama yang bermunculan kembali. Di mana video tersebut ada 4 orang yang diwawancarai atau memberikan keterangan bahwasanya ada 8 public figure terkenal artis papan atas Indonesia yang terlibat pencucian uang, dan ini disangkut-sangkut pautkan dengan kejadian atau kasus yang tengah gempar di Indonesia, yaitu korupsi yang dilakukan oleh Harvey, suami Sandra Dewi tersebut. Ya, yang mereka salah satu yang karena mereka diduga menerima maka mereka salah satu karena dalam bentuknya berbeda ya. Pertama seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Atta Halilintar, kemudian Stephen William. Mereka menerima sebagai endorsement atau brand ambassador dari produk Nah, produk itu adalah produk kesehatan nutrisi dan mereka sebagai brand ambassador, dan itu adalah CEO-nya adalah istri dari Wahyu Kenzo, si Anggi. Nah, dalam hal usaha membuat usaha itu adalah bukan bagian dari hasil para kompetisi korban kompetisi dan itu karena mereka sebagai brand ambassador, maka baru tentu mereka mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu dari Wahyu Kenzo. Guys ya, jadi itu beberapa penjelasan dari 4 orang tersebut. Ternyata diduga bahwasanya 8 public figure yang disebutkan tadi melakukan pencucian uang. Namun kita nggak ada yang tahu ya guys ya, ini benarkah faktanya seperti itu.
Intinya video ini viral lagi setelah gemparnya kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey, suami dari Sandra Dewi. Melihat dari ucapan atau keterangan dari 4 orang tersebut, banyak sekali yang berkomentar kembali seperti kayak itu Haji Faisal, bapaknya Fuji, walah ternyata gitu. Jadi netizen tuh sudah mulai kayak berkomentar gitu kan, walaupun kita nih belum tahu nih kebenarannya seperti apa. Jadi ya begitulah di TikTok ya. Raffi Ahmad gaya Sultan ternyata berarti di 02 itu ngeri-ngeri sedap. Aku nggak bahas 01, 02 dan 03 ya guys ya. Aku cuman bacain komentar, dan yang ada di belakang 01 pasti orang-orang jujur dan beriman. Haji Faisal itu bapaknya Fuji ternyata. Oh ternyata. Kapan diperiksa ya, nggak sabaran lagi. Kalau Raffi ketangkap kira-kira bakal nyanyi nggak? Terus gaungkan biar pada buka mata. Intinya ya guys ya, terlepas ini benar atau tidaknya, semoga kita doakan 8 artis yang diduga tersebut tidak seperti yang dituduhkan, dan semoga bersih dari hal-hal yang berbau dengan korupsi dan pencucian uang tersebut. Namun ya guys ya, kembali lagi kepada korupsi, tentunya sangat-sangat viral dan tentunya dibahas di seluruh penjuru pada saat ini. Banyak sekali yang ikut berkomentar. Prabowo Gibran simpel saja solusinya, iupnya dicabut. Semenjak kasus korupsi 271 triliun mencuat, video Mas Gibran pada waktu debat Cawapres kemarin kembali viral, di mana beliau seringkali membahas tentang yang namanya pertambangan di Indonesia yang masih banyak yang ilegal. Dan beliau di situ seperti memberikan clue kepada kita, di mana di sektor pertambangan tersebut memang sangat rawan sekali untuk yang namanya korupsi besar-besaran. Jadi emang Mas Gibran pemikirannya sangat bagus untuk kedepannya. Mantap Mas Gibran. Intinya ya guys ya, semenjak viralnya kasus korupsi tersebut, banyak sekali sekarang netizen flashback atau mereview ulang saat debat Cawapres, di mana Gibran sempat membahas tentang pertambangan yang mungkin masuk di dalamnya nikel atau timah. Jadi karena booming dan viralnya kasus timah yang dilakukan korupsi oleh suami Sandra Dewi tersebut, jadi banyak sekali yang kembali melihat video-video Gibran. Oh ternyata ini loh maksudnya waktu itu Gibran ngebahas ini gitu kan. Jadi banyak sekali netizen Indonesia mengeluh-elukan Gibran dan sekarang berpikiran bahwasanya Gibran itu adalah anak muda yang cerdas seperti itu. Dan kita doakan saja semoga dengan nanti dilantiknya Gibran dan Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, bisa sekali memberantas korupsi-korupsi dan tentunya hal-hal yang berbau akan merugikan negara kita sendiri gitu guys ya. Berikut juga tanggapan dari netizen mengenai kerugian yang dialami oleh negara 270. Kasus korupsi timah yang melibatkan suami Sandra Dewi. Baru-baru ini suami selebriti Sandra Dewi, Harvey Mois, menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan teman-teman di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Kasus ini menimbulkan kerugian mencapai 271 triliun. Kronologi kasusnya ini, pihak Harvey Mois berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT, diduga menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, MRPT alias RZ, untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah itu. Lalu pertemuan dengan RZ, Harvey ini melakukan pertemuan dan menyepakati kegiatan akomodir pertambangan liar dengan sewa-menyewa peralatan proses peleburan timah. Kemudian ada peran Helena Lim. Helena Lim ini juga tersangka yang ikut serta memfasilitasi keuntungan seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility atau dana CSR yang diserahkan ke Harvey. Kasus ini pun sedang diusut oleh Kejaksaan Agung RI dan semoga keadilan segera ditegakkan. Jadi banyak nih teman-teman cabangnya. Ada yang ngaku-ngaku dari dana CSR lah, ada yang berperan sebagai inilah, berperan sebagai itulah. Saya pendapat kalian. Intinya ya guys ya, kita selaku orang awam tentu tidak terlalu mengerti bagaimana proses korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Namun kita sebagai orang awam yang tidak ngerti apa-apa, ya kita berharap diberikan hukuman yang seadil-adilnya,
diberikan efek jera. Jadi tidak ada lagi korupsi di Indonesia ini. Biarkan Indonesia ini maju dan tanpa adanya koruptor di Indonesia ini gitu. Dan ini guys, yang dikorupsi sebanyak 271 triliun itu yang baru ketahuan aja. Bagaimana yang belum ketahuan seperti itu? Jadi Ini yang ketahuan doang. Jadi negara rugi 271 T gara-gara kasus korupsi timah oleh 16 tersangka. Salah satunya adalah suaminya Sandra Dewi, Harvey Mois. Yang jadi perdebatan netizen adalah apakah ini sesudah atau sebelum menikahi Sandra Dewi, mengingat pernikahan mereka crazy rich sampai nyewa Tokyo Disneyland tuh. Tapi harus diingat lagi, keluarganya Harvey Mois dari Solonya tuh emang udah kaya karena dia punya usaha batu bara. Dan gue rasa kasus timah ini adalah selingannya aja, salah satu income-nya dia. Terus dia gimana korupsinya? Oke, correct me if I'm wrong, ini yang gue ngerti dari berita. Jadi dia jadi perantara antara satu sumber ke sumber-sumber lainnya, kayak yang kenal-kenalin gitu loh orang-orang atau smelter-smelter untuk kerjasama dan kayak ngegarap timah liar. Tepatnya kayak biji timah kali ya, karena katanya waktu itu sempet jarang, terus mereka kayak nemuin pertambangan timah yang mungkin di luar wilayah timah yang disahkan oleh negara atau PT negara. Contohnya kayak si Harvey Mois ketemu nih sama si RZ atau pihak yang bersangkutan. Dari hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar dan adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah. Dan kasus ini berhubungan sama si Helena Lim, Crazy Rich Pig yang ketahuan duluan jadi tersangka kasus korupsi. nah, si Helena Lim ini adalah kerjasama dengan suami dari Sandra Dewi ini, dan dia juga sudah duluan ketangkep dengan kasus yang sama gitu guys ya. Jadi makanya banyak sekali yang sekarang mulai bermunculan nih orang-orang yang terlibat di dalam sana seperti itu. Timah ini sebagai perantara nggak mau rugi dong. Jadi si Harvey Mois minta keuntungan eksklusif dari para smelter-smelter atau pihak-pihak yang dikenalin dengan dalih dana corporate social responsibility. Jadi kalau dilihat pemerintah atau pajak, mungkin ini dana CSR loh, atau enggak kayak perusahaan pakai dana ini untuk bertanggung jawab buat pekerja-pekerja mereka. Padahal mah itu dana alirnya ke Harvey Mois. Untuk beberapa orang kan jangan pura-pura kaget dan santai aja lah. Kalau kata netizen, suami kita semua. Ada ini, polisi jalan, hukum jalan, bisa beli keadilan. Ini yang Jadi intinya ya guys ya, sepinter, secerdas apapun kita menyembunyikan sesuatu dengan mengakali segala cara, bakal kebongkar juga guys ya, bakal kebongkar juga. Maka dari itu untuk kalian semua, pesan dari saya, sebelum ada niatan untuk melakukan korupsi, pikir-pikir dulu lah resikonya seperti itu. Karena memang sekarang banyak juga orang-orang yang sudah pintar dan cerdas sehingga bisa mengungkap akal busuk kalian gitu kan ya. Jadi itu sih pesan agar tidak ada laginya korupsi di negara Indonesia ini. Berikut juga banyak sekali komentar yang bermunculan. Rumah Sandra Dewi, rumah kita semua katanya gitu. Timah itu apa ya? Serius nanya. Kasihan Sandra Dewi. Barusan tadi lewat kantor PT Timah di Jakarta kayak nggak terawat gitu. Kapan ya koruptor dihukum mati? Jadi sekarang dengan viralnya, maraknya berita koruptor, banyak sekali netizen yang menyuruh udah hukum mati aja biar nggak ada lagi koruptor di Indonesia seperti itu. Cuman kita serahkan kepada yang berwajib ya guys ya. Semoga diberikan hukuman yang seadil-adilnya dan tidak bisa mendapatkan keringanan hukum. Apalagi kita tahu ya, suami dari Sandra Dewi ini bukan sembarang orang. Namun kita berharap semoga hukumannya disamaratakan dengan masyarakat Indonesia lainnya seperti itu. Oke guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian tentang hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Kami dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.